Bentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini Ibu akan memulai konseling kelompok. Sebelum kita mulai konseling kelompok, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa? Ya. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita memulai bimbingan konseling kelompok hari ini, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu agar seluruh bimbingan konseling ini berjalan lancar. Berdoa di dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Sebelumnya, gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Yang semangat ya. Semangat juga nih? Semangat ya, walaupun siang-siang gini kita harus tetap semangat, oke? Di sini sebelum kita mulai konseling kelompok, kita perkenalan terlebih dahulu dari mulai ibu, nanti ke sebelah kiri ibu dan yang selanjutnya, oke? Di sini ibu sebagai pemimpin kelompok, nanti kalian adalah anggota kelompok dari ibu, jadi ibu akan memimpin jalannya konseling kelompok pada siang hari ini. Ya, perkenalkan nama ibu Ovinda Umiamana, ibu biasa dipanggil Ibu Vinda. Kalian boleh sebutkan hobi ya. Hobi ibu adalah memasak. Silahkan lanjut. Kenalin, nama aku Kenny Jadina Yusuf. Hobi aku itu silat. Kenalin, aku Ferry Laki Gitar. Hobiku biasanya main game. Kenalin, nama aku Muhammad Tongol Bayangkara, biasanya sebagai pembawa. Terus hobi aku sekarang itu olahraga. Yeay. Lanjut. Aku Aden Indonesia Matalisa, biasa dipanggil Aden. Aku hobinya dengerin musik. Perkenalkan, nama aku Siti Mala, panggilnya biasanya Mala. Hobi aku main game sama suka belajar untuk bahasa Inggris. Perkenalkan, nama aku Zahra Anggrika, bisa dipanggil Zahra atau L. Hobi aku apa ya? Gambar. Nama saya Demilia Raharjo, bisa dipanggil Aulia. Hobi saya melukis dan membaca. Kita sudah saling kenal ya satu sama lain di dalam kelompok ini. Sebelumnya ibu pengen tanya di sini ada yang tahu apa itu konseling kelompok nggak? Sebelumnya ada yang pernah ikut konseling kelompok atau baru kali ini? Baru kali ini. Jadi konseling kelompok itu adalah diskusi kecil yang dimana di dalam kelompok itu adalah saling bekerja sama dan saling menjaga kerahasiaan tentunya, yang mana nantinya akan membahas permasalahan dari masing-masing kelompok itu dan akan menjadi konseling kelompok yang baik, yang bagus, ya. Di sini ibu akan menjelaskan juga asas-asas dari konseling kelompok. Jadi kalian jangan khawatir karena di dalam konseling kelompok ini kita mempunyai asas-asas. Asas-asasnya itu yang pertama ada asas kerahasiaan. Yaitu kalau asas kerahasiaan itu satu sama lain kelompok itu saling berjanji untuk menjaga kerahasiaan masing-masing dari anggota kelompoknya. Ya. Jadi apabila nanti kalian menjelaskan satu permasalahan, berarti kalian harus saling mengkeep satu sama lain permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok tersebut. Yang kedua, ada asas kesukarelaan, yaitu asas di mana kalian anggota kelompok itu bebas menyatakan pendapatnya atau usulan atau tanggapan dari kelompok. Ya. Yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah anggota kelompok itu dianjurkan untuk terbuka dan jujur dalam berbagai informasi yang disampaikan di dalam forum konseling kelompok ini. Selanjutnya ada asas kenormatifan, yaitu konseling kelompok itu harus mematuhi norma-norma yang berlaku. Di sini itu biasanya saling menghargai pendapat satu sama lainnya, tidak boleh egois atas pendapatnya diri sendiri. Ya. Ada juga asas kemandirian. Asas kemandirian itu dalam konseling kelompok itu bertujuan
untuk membantu anggota kelompok supaya anggota kelompok itu mengembangkan kemandirian dan menyelesaikan masalah dalam mengambil keputusan. Ada yang ingin ditanyakan dari pernyataan konseling kelompok dan asas-asas konseling kelompok? Cukup ya, sudah paham semua ya. Di sini siang-siang, jadi kita ice breaking dulu ya. Kalian mengikuti ucapan yang diucapkan oleh ibu, nanti kalian ucapkan bareng-bareng. Harus konsentrasi ya. Itik-itik ayam-ayam, Itik-itik ayam-ayam, ayam itik, ayam itik, ayam itik, ayam itik, itik ayam, itik ayam, itik ayam, itik ayam, ayam-ayam itik-itik, ayam-ayam itik-itik, itik-itik ayam-ayam, itik-itik ayam-ayam, berapa ayam? Berapa ayam? berapa ayam? Ya, ada yang nggak konsentrasi ya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu menanya kalian sudah siap belum nih untuk mengikuti konseling kelompok ini? Insyaallah. Sudah siap ya. Tahap selanjutnya yaitu kita akan membagi bagi masalah dari masing-masing anggota kelompok, ya, sesuai dengan asas-asas yang tadi Ibu jelaskan juga. Di sini tadi ada asas kerahasiaan dan yang lain-lainnya. Ya, mau mulai dari mana dulu? Siapa yang ingin dari sini nanti ke sana? Oke, atau dari sana? Dari mana? Dari sana ke peran. Tukeran dulu ya. Oke, tukeran dulu. Oke. Gak apa, dari mana dulu? Dari sini aja. Dari sini dulu. Oke. Apa nih? Ini kita bahas apa? Kita saling mengungkapkan masalah di sini. Berdasarkan sebelumnya, berdasarkan data yang Ibu sudah temukan, di sini itu ada beberapa anak yang memiliki kecenderungan game online. Jadi Ibu kumpulkan untuk konseling kelompok. Mulai dari kalian dulu, apakah kalian pernah merasakan kecanduan game online? Pernah. Ya, ceritanya gimana? Waktu pas COVID itu kan Ya. kita di rumah kan. Nah, karena kita sering di rumah, jadi karena udah nggak pernah sekolah lagi, jadi dari PJJ terus. Nah kan aku suka main gadget, Iya. itu jadi ada game tuh, aku coba-coba. Nah gara-gara itu jadi malah keseringan main gitu. Jadi sampai lupa, kadang sampai lupa makan, malah tidurnya kadang suka sampai malam. Jadi sih. Jadi permasalahan kalian itu adalah pada saat COVID. Kan COVID itu kan kita pembelajaran itu kan online semua ya. Jadi mungkin kalian itu merasa bosan dan akhirnya kalian itu mencoba satu game online yang pada akhirnya menjadi kecanduan gitu ya kalian. Dari Ferry? Kalau dari saya sama seperti kalian, makan, grup mandi, makan, tidur. Dan tidur pun bisa sampai jam 1 malam. Berarti Ferry itu sudah mendapatkan hal negatif ya dari kecanduan game online ini. Kalau Nova? Kalau aku pernah kecanduan game online itu waktu kelas 2 SD. Waktu kelas 2 SD itu kan aku dikasih gadget sama mama papaku. Nah, terus dari dampak situ aku jadi suka, emosi aku suka nggak kontrol sampai aku kelas berapa ya, sampai kelas 6 SD itu emosi aku nggak kontrol gara-gara emang banyak dampak dari handphone. Terus juga sekarang ada dampak negatif juga, sekarang aku pakai kacamata yang hitungannya minusnya itu lumayan gede, 4 minus 4. Nah itu ngeganggu aku banget buat masa depan aku. Masa sekarang juga berdampak, karena buat masa depan mungkin tiba-tiba aku pengen pekerjaan yang perlu mata normal 20/20 gitu. Terus juga dari situ cukup lama aku kecanduannya, sekitar 1 tahun 2 tahun. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah mulai terkontrol karena banyak aktivitas di luar gadget yang aku bisa lakukan. Selanjutnya? Kalau aku mungkin pas sekarang ya, misalnya hari libur Sabtu atau gak Jumat, karena besoknya libur dan ada kegiatan yang lebih penting lagi, aku biasanya main game sampai malam. Aku tidur jam 2, jam 1, cuman buat nge-push. Tuh. Kalau ini
pernah jadi pada saat kayak lagi buka game nih, terus habis itu nemu event baru, dan itu tuh event baru itu ada karakter kesukaan aku ya. Jadi untuk mendapatkan karakter tersebut harus kayak push rank sampai kayak 1000 ke atas gitu. Jadi karena usaha karakter itu aku sampai kayak kecanduan, sampai lupa waktu makan, lupa waktu mau mandi, ataupun kayak sampai pernah sehari nggak tidur gara-gara Kecanduan. itu. Jadinya aku push kayak dari 10.000 sampai 10.000. Oke. Kalau Zahra? Aku dulu pernah sama kayak Nicole gara-gara HP sama main game. Nah, sejak dulu banget masuk ke kontrol, emosian, terus kadang-kadang aku sampai lupa makan, tidur, sama sholat. Pernah pas itu kan aku tuh mau tidur, nah terus aku tuh nanya, Zahra kenapa push rank yuk? Ya udah. Nah, tahu-taunya kita tuh nggak sadar kalau waktu itu udah jam 4 sekitar. Terus ternyata besoknya juga ada sekolah. Kalau kamu? Sebelumnya ibu saya izin tanya dulu, kalau misalnya kecanduan gadgetnya selain dari game online, Iya boleh, nggak apa-apa. kalau saya mah pengalaman saya pribadi, kalau main game online itu saya nggak pernah. Tapi kalau saya itu biasanya main HP atau gadget itu kecanduannya itu di media sosial. Jadi misalnya di YouTube. Kalau YouTube tuh kan ada fitur YouTube Short. Iya. Nah kalau misalnya saya ngerasa ada waktu luang nih sebelum mengerjakan tugas lain, kan biasanya saya buka YouTube Short. Nah kalau buka YouTube Short itu distract banget, jadi kayak udah lupa waktu, terus lupa juga pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakuin. Jadi kayak kita seakan-akan meremehkan tugas-tugas kita. Gitu. Jadinya kalau ngebuka YouTube itu bikin saya tuh ngerjain tugas tuh di akhir-akhir gitu. Berarti di sini rata-rata sudah pernah merasakan kecanduan game online, bahkan kecanduan gadget ya. Karena kecanduan gadget atau kecanduan game online itu pun kadang kita nggak bisa kontrol, ya. Di sini yang akan kita bahas dari tadi 7 peserta yang sudah menjelaskan masalahnya masing-masing. Kita sepakati dulu, kita untuk pertemuan kali ini kita akan membahas masalahnya siapa dari Kean, dan sampai sini kita akan membahas masalahnya siapa. Masalahnya Mala ya. Ya, berarti kita semua di sini akan membahas masalahnya Mala. Yang mana Mala itu sudah kecanduan game online dari umur berapa, Mala? Pas kelas 6. Berarti dari kelas 6 SD sudah diberikan gadget ya oleh orang tuanya, dan Mala kecanduan game online sampai Mala itu pernah tidak tidur sehari semalaman karena untuk mencapai untuk mencapai rank paling tinggi gitu ya. Kalian barangkali dari masing-masing kalian nanya ke Mala apa sih itu dampak dari permainan gadget gitu ya. Kalian boleh nanya ke Mala bebas apa saja supaya kalian bisa mengatasi masalah Mala dan membantu Mala supaya Mala tidak kecanduan game online. Ada yang pengen ditanyakan ke Mala? Ya. Di posisi tadi kan katanya si malah nggak tidur seharian. Nah, kamu di hari sebelumnya sama hari selanjutnya yang kamu nggak tidur itu dampaknya apa yang beda jauh gitu. Misal di hari sebelum kamu begadang itu kamu kayak gini, tapi pas habis kamu begadang kamu malah kayak gini gitu. Itu apa tapi? Maksudnya kayak hari sebelumnya itu sebelum aku begadang sama setelah begadang gitu. Iya. Apa bedanya? Jadi sebelum begadang itu jadinya aku tuh nggak lupa sama kegiatan aku nih. Jadi kan aku punya aktivitas lain kayak aktivitas di luar gadget gitu kan. Itu pun kayak ada pada saat sore hari, siang hari. Habis itu setelah itu aku ada kegiatan lagi ya di hari setelah aku begadang gitu. Nah itu tuh aku sampai ngantuk, aku sampai dimarahin pelatih aku gara-gara ketiduran. Ada yang ingin tanyakan lagi ke Mala? Ya. Jadi kejadian kayak gitu tuh kamu kejadian sekali atau lebih dari sekali? Lebih dari sekali. Soalnya ini tergantung apakah aku suka karakternya apa. Ada yang ingin tanyakan lagi ke Mala? Mau? Oh, enggak. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Kamu kan sebelumnya kamu jadi bagian dari sekolah. Nah, kata kamu
sekarang udah berhenti nggak? Masih lanjut. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak sih, tapi jam tidur aku udah aku atur, jadinya batasnya sampai jam 12. Kalau Mala sendiri punya timeline atau punya jadwal sehari-hari nggak? Punya. Oh, jadi Mala sudah punya waktu-waktunya sendiri gitu ya. Cuman terkadang kalau Mala sudah main game online itu suka nggak ingat waktu, suka lupa akan jadwal berikutnya apa gitu. Ya. Oke, dari kasusnya Mala ini bisa Ibu simpulkan Mala itu sudah kecanduan game online dan dia itu padahal Mala itu sudah mempunyai waktu gitu, timeline waktu kapan dia harus bangun, kapan dia harus makan dan yang lainnya, melakukan aktivitas yang lain. Tapi ketika Mala itu bermain game online itu Mala itu lupa akan waktunya gitu. Menurut teman-teman di sini solusi yang tepat untuk Mala itu apa? Ada yang ingin memberikan, nanti dari masing-masing memberikan solusi untuk Mala. Dari sini dulu, boleh? Jadi bahwa kalau misalnya kejadian itu udah keulang beberapa kali, aku saranin buat Mala itu konsul juga ke orang tua Mala. Habis itu kan biasanya mereka juga tahu jadwal yang baik buat kita. Terus minta mereka untuk mengingatkan kita kalau misalnya kita udah berlebihan dalam sial. Aku kan kalau di time aku kayak ada yang kayak nge-set timer kamu aja. Nah menurut aku boleh nge-set timernya. Nah, terus kalau bisa juga kayak nge-set reminder kalau kan katanya kamu punya jadwal. Kayak malah ingat kamu besok ada gini. Kalau kita main game nanti bakal ada reminder. Dari kamu. Kamu ya berapa hari seharian juga kamu ya kayak coba aktivitas yang lainnya kayak nyampingin aja biar si dampaknya bisa kurang. Jadi Mala itu harus punya kesibukan lain mungkin ya. Kalau aku kurang lebih mirip sama yang awal, kamu kan udah diulang beberapa kali nih, pasti kamu udah tahu dampak buruknya. Kamu, oh ternyata kalau aku begadang teh, aku teh besoknya suka ngantukan atau nggak tiba-tiba lemes atau nggak pucat gini. Nah dari situ kamu harusnya bisa lebih tahu lagi kalau sebenarnya apa yang kamu lakukan itu nggak benar. Dan menurut aku sih kalau masalah gadget sama kamu itu ada di balik kamunya, bukan di gadgetnya. Jadi kamu kalau semisal bakal ngomong masalah gadgetnya itu menurut aku salah. Nah kalau dari kamunya sendiri itu kamu harus punya self control, harus punya kontrol sendiri, jangan terlalu menyibukkan diri ke satu hal yang nggak terlalu berdampak positif ke kamu. Kamu harus ngelakuin sesuatu, kontrol diri kamu buat ngelakuin hal yang lebih positif, apalagi di posisi aku tahu kalau kamu itu atlet, ada kesibukan lain yang kamu sekolah, udah kamu sibukin hal lain yang lebih positif. Kalau dari kamu? Kalau dari saya kan tadi tentang karakter yang bisa didapetin dari event ya. Iya. Kan setiap event itu mempunyai jangka waktu yang kurang lebih sebulan. Kenapa kamu nggak ngerjain itu dalam waktu luang? Iya. Karena kalau dimainkan dalam waktu luang masih ada kegiatan yang masih bisa dikerjain daripada mengerjakan event game tersebut. Nah, aku juga bisa tambahan dari Lucky juga nih, kan itu jadi kayak kan itu waktunya rada panjang kan, jadi kita bisa kerjain di waktu luang. Nah biar kita nggak pas waktu luang itu misal kita ada waktu luangnya itu ada misal sejam gitu kan, nah terus habis itu lanjutnya itu ada kegiatan lain, nah bisa tuh si gamenya tuh dikasih waktu gitu loh. Jadi nanti kalau misal udah sekitar 30 menit lagi gamenya bisa keluar sendiri gitu, karena ada di HP aku gitu gadget udah sih. Oke. Jadi di sini bisa Ibu simpulkan, nanti Mala sendiri bisa menyimpulkan ya. Di sini tadi ada yang
menyuruh Mala itu untuk mengatur timernya di HP-nya. Bisa kan biasanya kita suka timer sendiri ya kalau timeline sendiri. Kadang ibu juga kalau mau ngerjain tugas ataupun apa, waktunya 1 jam ya ibu timer 1 jam. Kalau udah bunyi berarti sudah selesai untuk mengerjakan hal itu gitu. Ada juga tadi supaya Mala, bagaimana sih supaya Mala itu bisa tetap mengejar event game itu gitu. Tadi sudah mungkin ada spilan gitu kan, yang mana Mala itu harus mengerjakan atau bermain game itu ya di waktu-waktu luang saja gitu. Tadi juga ada juga Mala itu ya harus self control gitu. Gimana caranya itu Mala bisa membagi waktu antara bermain game dan yang lain-lainnya supaya Mala bisa tidak kecanduan game online. Menurut Mala solusi yang tepat itu seperti apa? Kalau yang tepat itu kayak lebih ke ngurangin aja sih main gamenya. Terus kalau misalnya review itu kan benar kata Feli sama kata Rian, kan ada waktu kayak sebulan lebih ya, bukan jangka waktu. Terus mainnya juga kayak nggak terlalu sering dan mainnya pada saat hari libur aja pada saat. Jadi menurut Mala setelah konseling kelompok ini Mala apakah ingin merubahnya atau enggak? Setelah konseling ini untuk solusinya akan usahain sih kayak lakuin. Oke, berarti Mala akan mengusahakan untuk supaya Mala itu berubah gitu ya. Oke, baik. Kita sepakati dulu di sini untuk permasalahan yang akan kita bahas nantinya, baik itu masalah Kean atau masalah Noval atau masalah Aul atau masalah yang lainnya, kita bisa sepakati dulu kapan waktunya. Mungkin minggu depan ya. Ya, kita bisa sepakati mungkin minggu depan kita akan melakukan pertemuan lagi untuk membahas masalah yang anggota yang lainnya. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari konseling kelompok ini? Ada ya. Pesan dan moral dari ibu adalah kita boleh meluangkan hobi kita untuk bermain game atau bahkan bermain gadget gitu. Tetapi kita juga harus punya timeline waktu, di mana kita harus bisa mengatur waktu tersebut supaya semuanya itu tetap berjalan, ya. Supaya semuanya itu tetap berjalan, tidak ada yang tertinggal gitu, ya. Mungkin cukup itu saja yang bisa Ibu diskusikan di sini dan Ibu sampaikan di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.